Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan majelis taklim kita, majelis taklim online dari YouTube Pondok Pesantren Nahdatul Subhan. Itu yang pertama mari kita panjatkan ucap syukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada saat ini kita mendapatkan maunah ridho rahmatnya, diberikan kekuatan iman Islam, mudah-mudahan juga ditambahi kekuatan ilmu, sehingga mudah-mudahan hidup kita hidup yang bermanfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada bab yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan misalnya kalau kita usahakan Aslamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyara, utawi bab sing kaping 17 iku fi fadilatis shadaqati, ing dalem nerangake fadilahe keutamaane sedekah. Wala ustawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku tadfa'u, nolak, bisa nolak apa sedekah mi tatasui ing mati kang Allah. Sedekah itu dengan Nabi bisa menolak atau mencegah kematian yang jelek. Maka ketika kita berdoa sering kita sampaikan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu nyuwun dumateng panjenengan Gusti dengan akhiri dengan husnul khatimah, dengan pungkasan yang sing apik, dengan akhir yang baik. Jangan sampai dengan akhir yang jelek. Maka termasuk sedekah ini yang bisa mencegah, bisa menolak kematian yang jelek. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang banyak sedekahnya dan nantinya bisa menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah sirri utawi sedekah kelawan sirri, rahasia, iku tudfi'u, bisa
nyirep apa sedekah ghadabar Rabbi ing bendune pangeran. Wa sedaqatul alaniyati lan sedekah sing terang-terangan sing ngedeng istilahnya iku junnatun dadi tameng apa sedekah mau minanar saking neraka. Ini dihentikan dengan Nabi, jadi sedekah yang dengan cara rahasia. Artinya sedekah meneng-menengan, sedekah yang tidak dipublikasikan, ora dituduh-tuduh nih, maksudnya begitu. Itu bisa tudfi'u ghadabar Rabbi, bisa Jawa bahasa ini Jawa nyirep, bisa menghentikan bendunya Allah, bendunya pangeran. Kalau pangeran akan menghukum, akan membendu itu dengan karena seringnya orang sedekah bisiri dengan sedekah yang rahasia, maka Allah tidak jadi memberikan bendu, tidak akan memberi ghadab, tidak akan memberi siksa. Dan sedekah yang terang-terangan, sudah sedekah, ya mohon maaf, minta diinformasikan kalau Pak ini nyumbang sekian puluh semen, sekian ratus semen, sekian juta. Ya sedekah yang terang-terangan itu junnatun minannar, masih punya nilai, yaitu sebagai tameng dari api neraka. Karena memang nilai sedekah itu nilai yang fadilahnya luar biasa. Ada fadilah. Ya, jadi setidaknya orang sedekah yang supaya diumumkan, saya kalau nyumbang sekian, itu sudah memiliki arti, sudah punya fadilah sebagai junnatun minannar, sebagai tamengnya dari api neraka. Nah, ketika sedekah itu dilakukan dengan bisiri, tidak ada orang tahu, tiba-tiba semen ini kok ada semen, tidak ada yang tahu hanya beberapa orang juga, dan juga tidak menginformasikan. Itu namanya bisiri. Itu bobot nilai sedekah yang bisiri itu tudfi'u ghadabar Rabbi. Allah tidak akan bendu, tidak akan menghukum. Maka kepada para pemirsa semua, para bapak ibu yang gemar sebagai dermawan, bantu nyumbang atau sedekah apa saja, misalkan untuk bangunan masjid, bangunan musola, atau mungkin bangunan pondok pesantren, madrasah dan sebagainya. Nah, ini monggo tinggal pilih. Tapi sebetulnya kalau mampu sedekah itu bisiri dengan tanpa dipublikasikan dengan cara rahasia, ini bernilai yang luar biasa. Tudfi'u ghadabar Rabbi, bisa ngering, ya, cara jenis iso nyirep bendune Gusti Allah, bendune pangeran. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku tasuddu muntoni apa sedekah sab'ina ing 70 apane baban lawang minasui saking keelekan. Sedekah ini bisa nutupi, ya, nutupi atau kasut menutupi sab'ina 70 pintu kejelekan. Karena kita manusia ini tidak bisa lepas, karena manusia al-insan mahal khotok wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya keliru dan salah.
sehari ini antara benar dan salah, kalau kita total berapa perbandingannya? Mungkin benarnya tidak ada 10, salahnya ini sampai berpuluh-puluh. Sehingga orang itu punya kesalahan sampai berapa ribu kesalahan terkumpul. Tapi ketika orang itu mau melaksanakan sedekah, bisa menutup, bisa bunteti atau buntoni 70 pintu kejelekan, sehingga kejelekan-kejelekan itu tidak berefek karena sudah tertutup dengan sedekah. Makanya ya, kita disarankan untuk banyak melakukan sedekah. Faqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaku padha wedi sira kabeh annaro ing neraka walau bisikki tamrotin, senajan kelawan bursak sigare kurma siji. Fa ilam tajidu, mongko lamun ora padha nemu sapa sira kabeh ing sikin tamroh mau sak sigar kurma, tapi kalimatin thayyibah, mongko kelawan tembung sing apik. Kita dianjurne sama Kanjeng Nabi didhawuhi untuk takut berhadap neraka, supaya bodoh wedi karo neraka. Ya. Sekalipun untuk nebus wedi tadi hanya sebesar separuh dari satu kurma, satu biji kurma. Ya, kurma ini gedine ya cuma sak kacang brul yang mentah itu lah, kurang lebih sak itu atau mungkin sebesar sak dhuwure dikit. Nah, separuh nih isi kita merotin itu senilai separuh kurma itu untuk nebus neraka, ketakutan kita kepada neraka. Kalau memang tidak punya sehingga tinggal nebus tapi kalimatin thayyibah, maka dengan omongan yang baik, bacaan yang baik, pembicaraan yang baik. Ya, kalau berbicara yang baik-baik, kemudian perbanyaklah kalimat-kalimat thayyibah. Ada istighfar, ada zikir, ada tasbih, ada tahmid. Jadi tinggal itu aja diperbanyak. Memang modalnya ya kalimat-kalimat thayyibah itu. Insya Allah dengan kalimat thayyibah kita akan dihindarkan dari api neraka. Ya, dalam hadis ada dua kalimat yang ringan ucapannya tapi berat di dalam timbangannya. Nah, yaitu tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan mengucapnya, tapi sebetulnya itu berbobot sekali di hadapan Allah Ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahyu la tastahyu, ojo podo isin sira. La tastahyu, ojo podo isin sira kabeh min iqta'il qalil, saking aweh barang kang sithik. Min iqta'il qalil, saking aweh barang sithik. Fa inal khirmani, monggo sak temene ora anane weweh iku aperlu luweh sethithik minhu katimbang aweh sing akeh sing gedhe. Jadi kaitannya memberi seseorang ngekei wong liya itu ya namanya sedekah. Kita punya apa, kita yang selebihnya kita kasihkan orang lain, itu namanya sudah bernilai sedekah.
Maka kita jangan malu-malu, ojo isin, gur sedikit, hanya sedikit yang dikasihkan, tidak apa-apa. Itu sedikit pun bernilai baik. Karena kalau tidak memberi yang sedikit itu, jangankan memberi yang banyak, sedikit saja tidak memberi, lebih memberi yang banyak. Maka berarti gemarlah, sukalah jadi orang yang memberi kepada orang lain. Jangan malu. Diwanti-wanti kalau kan Nabi atas tahyu, ojo isin, jangan malu. Min aqoibul, dengan memberi sedikit. Ya kita punyanya sedikit, kita kasih juga sedikit. Ya, kalau kita punya banyak, ya kita maunya cuma ngasih sedikit, ya enggak apa-apa, daripada tidak memberi. Ya, tapi kalau kita punya banyak, ya mungkin logisnya ya kasih ya agak banyak, ya sedengan lah. Ya monggo silahkan, itu terkait dengan menyikapi dahulukan Nabi, ojo isin memberikan kepada orang lain dengan sesuatu yang sedikit. Wa qala lan dawuh sambukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iki naharo, man utawi sapa wong iku naharo getak nyentak sapa man sapa wong sailan wong kang jaluk, wong kang ngemis, naharo monggo getak utawa nyentak, naharot bu monggo getak utawa nyentak bu ing man utawa mau sapa al malaikatu malaikat yaumul kiamati ing dina kiamat. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita semua di kehidupan kita, lingkungan kita, di tengah awake dhewe. Kadang-kadang kita tahu ada orang datang, orang ngemis kesana kemari, atau mungkin tiap hari ngemis dan seterusnya. Kita nyikapi kepada sailan, orang yang minta-minta, orang yang ngemis itu ojo sampai disentak. Jangan kita galak, jangan kita nyentak kepada seseorang yang minta-minta. Karena kalau kita terhadap orang yang minta itu getak dengan cara yang kasar, tidak meninggal Nabi, naharot kul malaikatu yaumul qiyamah, maka besok di hari kiamat kita ganti akan digetaki oleh para malaikat. Ini yang perlu diperhatikan kepada kita semua. Kita bersyukur dijadikan oleh Allah orang yang sempurna, mungkin diberikan kesehatan, diberikan kelebihan rezeki, sehingga kita bisa menjadi orang yang memberi. Mereka-mereka yang datang itu orang yang minta. Kita dikelompokkan menjadi orang yang dicipta oleh Allah, dititah jadi orang yang baik. Karena kan Nabi juga menyampaikan dalam hadis yang lain, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih mulia daripada meminta. Maka jadilah orang yang suka memberi. Jangan jadi orang yang apa istilahnya iri terhadap milik orang lain, inginnya dikasih atau gayanya minta terus. Belajar memberi. Jadi orang memberi itu harus ada latihan, harus ada latihan, ada kepedulian, ada kepekaan. Kalau kita mendengarkan cerita-cerita seorang waliullah, ketika memang ada ujian, dia sendiri sudah susah, kesana kemari inginnya mencari makan, padahal punya tanggung jawab keluarga. Ada orang ngasih roti, setelah diterima maunya bergegas pulang, mulai anak bojone.
ternyata di jalan ada orang yang lebih susah, minta-minta dan minta roti itu. Akhirnya roti itu dikasihkan. Nah, ini merupakan ujian. Nah, kalau kita ini tidak bisa membimbing hati kita, ya mungkin dia masih mengutamakan istri dan anaknya. Nah, padahal menyikapi seorang yang sa'ilan, orang minta-minta, orang yang mengemis itu, ya, ternyata lebih utama. Nah, wakilah cerita orang semacam itu, dia bisa masuk surga. Masuk surganya ternyata bukan karena amal sholatnya, amal puasa, amal zakatnya, bukan, karena menolong orang. Nah, ini menolong orang yang minta-minta. Mulanya ini kaitannya dengan sedekah. Ini kita perlu belajar. Ya, kita semua perlu belajar terkait dengan sedekah. Tidak nunggu harus punya dulu, tapi sudah ada kemauan untuk sedekah. Wa qala dawu sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul puri utawi mas kawine midodari. Nah, ini midodari sing cara ning keterangan kitab mripate blalak-blalak. Nah, iku qabdatu tamri, sak gegem kurma, wa falqul khubzi, lan sak sigare roti. Didhawuhkan Nabi, ini kita membicarakan midodari, wallahu a'lam ya, gambarnya kesulitan di dunia ini yo, yang kita hadapi manusia biasa. Tapi di keterangan hadis ada seorang bidadari yang tentunya cantik. Nah, mas kawinnya kurma sak gegem sama roti sak sigar. Nah, ini barangkali nanti di alam akhirat itu kita akan banyak midodari, dan dengan mas kawin itu ya, sudah bisa kita miliki. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini kaitannya dengan sedekah. Nah, jadi dengan sedekah ada kiasan. Kalau kita kiaskan midodari wadarja, mas kawinnya ringan. Ya. Jadi kalau manusia, nah mungkin mestinya juga tidak melebihi midodari. Kalau kita analisa hadis ini dawuh seperti itu, tapi kebenarannya wallahu a'lam. Dawuhan Nabi ini mungkin arah besok kita ketika sudah di surga. Nah, midodari itu cukup kita siapkan kurma, gegem kurma sama separuh dari roti yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala dawuh sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana koso ora sudo apa malun bondo min sodakotin kronoten gawe sodako. Nah, ini didahulukan Nabi, harta kita yang kita sodakokan ya, diambil untuk disodako, ini tidak akan berkurang. Nah, ini hampir kalau kita mau ketemu orang-orang yang suka sedekah, gemar sedekah, dermawan, ternyata orang dermawan masih terus oleh Allah diberikan kekayaan yang banyak. Karena memang harta yang kita sedekahkan ini bernilai barokah. Ya. Jadi karena yang menerima mungkin fakir, mungkin miskin, mungkin anak yatim, atau mungkin kepentingan-kepentingan sabilillah. Nah, ini semua hubungannya dengan kepentingan Gusti Allah. Ya, sehingga kalau fakir miskin yang kita kasih, insya Allah akan didoakan. Nah, doanya orang fakir miskin itu doa yang mustajabah. Nah, maka hadis ini tentunya memotivasi kita. Ojo iman luwih bondo di sedekah nih, ojo iman. Tidak akan berkurang, mana kosong, orang berkurang apa malu bondo min sedekatin karena di sedekah. Nah, maka
Ketika kita diberikan amanah oleh Allah, punya rezeki, ya, rezeki kita itu sebagian miliknya orang lain. Mungkin bisa fakir, bisa miskin, bisa yatim, ya, dan lain sebagainya. Ya kalau di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya itu, nah, itu sudah jelas asnafnya yang menerima, ada fakir, ada miskin, ada, makanya diberikan ketika memang harta itu genap nisabnya, nah, diatur dengan cara zakat. Nah, kalau sedekah kan bebas, tidak terikat, ya, mungkin punya sedikit memberikan pada orang lain, ini juga sudah berbobot, ya, sudah berbobot pahala. Bukan namanya zakat, tapi bisa bernilai sedekah atau infak. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku syai'un 'azimun, suwiji-wiji kang agung. Qala ha mongko dawuhake sapa Nabi ha ing sedekah salatan kaping 3, ambal kaping 3. Sedekah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat orangnya. Ya, maka kan Nabi dawuh atau menyampaikan kepada sedekah yang azim, yang agung tadi sampai 3 kali. Ya, artinya maka kita jadilah orang yang gemar sedekah. Ya, tentunya akan mendapatkan berkah, hikmah, fadilah yang luar biasa. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku taruddu nolak apa sedekah al-balaa ing balak bahaya, wa tutawilu lan dawaake apa sedekah al-umrah ing umur. Ini hadis terakhir, merupakan terakhir dalam bab fadilah sedekah ini, bahwa sedekah itu bisa menolak bahaya, tarudul bala, bisa mencegah bahaya, dan juga bisa memanjangkan umur. Insya Allah orang yang suka sedekah ini akan diberikan keamanan oleh Allah, apa dari sisi hartanya, bisa juga dari nyawanya dan lain sebagainya. Karena akan ada bahaya ternyata tertolak, ya, karena orang itu banyak sedekahnya sehingga dihindarkan. Ya. Satu gambaran, misalkan mau bepergian jauh, ya, barokah sedekahnya ini berangkat jam 8 pagi mestinya, ya, karena kebetulan mau diselamatkan oleh Allah, karena sedekah tidak jadi berangkat jam 8, ditunda sampai jam, ya, sampai kira-kira jam 11 baru berangkat. Loh, ternyata setelah jam 8 ini kendaraan berjalan, katakanlah suatu misal bis, loh, ternyata bis jam 8 ini di tengah jalan terjadi kecelakaan. Akhirnya orang yang berangkat jam 11 diberikan keselamatan. Antara lain taturudul balak, tertolak dengan bahaya itu, insya Allah seperti itu. Jadi diselamatkan oleh Allah. Semua itu Allah yang akan mengatur selamat tidaknya. Tapi dengan kita gemar sedekah, insya Allah akan dihindarkan dari bahaya. Waktu tawilul umrah, dan akan dipanjangkan umurnya. Ini satu sisi ada yang memanai dengan sedekah orang umurnya bisa sampai 80, bisa lebih, bisa panjang. Bisa diartikan seperti itu. Ada juga yang bermakna tutawilul umrah, dipanjangkan umurnya ini orangnya sudah meninggal, tapi orangnya masih disebut terus, ya, disebut karena kebaikannya, karena ketika masih hidup gemar banyak selalu melakukan sedekah. Nah, diceritakan dulu Pak ini
mbah ini begini ya, karena kebaikannya itu sehingga seolah-olah orang itu masih hidup. Nah itulah sedekah bisa tutawilul umroh, bisa membuat panjang umur ya karena dicatur kebaikannya. Oleh karena itu kepada para pemirsa semuanya, mari dalam kehidupan kita ini bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, mungkin harta kepada kita, ya sedekah, logikanya sedekah pakai harta. Tapi kan Nabi menyampaikan bisa sedekah dengan ilmu, dengan amal dan sebagainya. Mungkin demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih yang mohon maaf. Allahumma khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.